Malam itu adalah malam yang penuh dengan rasa takut dan kegelapan. Hujan deras turun dengan kerasnya, menyerbuki langit gelap dengan butiran-butiran air yang seakan tak ada habisnya. Petir bersinar menyilaukan sesekali, memotong kegelapan malam dengan kilatnya yang menakutkan. Suara gemuruh petir menggema di kejauhan, menciptakan suasana yang lebih mencekam lagi. Di tengah hujan lebat ini, sebuah bus besar melaju dengan hati-hati melalui jalan yang basah. Jalanan yang biasanya ramai dan penuh dengan cahaya lampu kendaraan, sekarang terasa sepinya, hampir seperti sebuah tempat terlupakan. Air hujan mengguyur jendela-jendela bus dengan keras, menciptakan suara gemercik yang terdengar seperti serangan hantu yang menambah kegelapan malam. Di dalam bus, para penumpang duduk dengan wajah penuh ketegangan. Mereka adalah beragam individu, mulai dari pelajar yang kembali ke rumah setelah sekolah hingga pekerja kantoran yang pulang dari kerja larut malam. Semua dari mereka terjebak dalam perjalanan ini di tengah badai yang tak kunjung mereda. Suasana di dalam bus semakin mencekam ketika sopir bus, seorang pria paruh baya bernama Pak Budi, tampak pucat dan gelisah. Biasanya, Pak Budi adalah sosok yang ceria dan bersemangat, tetapi malam itu, ekspresinya penuh dengan kekhawatiran yang tak tersembunyi. Hujan terus turun tanpa henti, dan pandangan dari jendela bus menjadi semakin kabur. Terkadang, lampu jalan yang remang-remang muncul, hanya untuk segera tenggelam dalam kegelapan lagi. Setiap penumpang merasa ketidaknyamanan yang tumbuh dengan setiap menit yang berlalu. Beberapa dari mereka mencoba tidur untuk menghindari keadaan yang semakin menakutkan ini, sementara yang lain hanya duduk dalam diam, memandangi tetes-tetes hujan yang mengalir di jendela. Tidak ada yang tahu bahwa malam ini perjalanan mereka akan berubah menjadi mimpi buruk yang sangat nyata. Di tengah hujan deras dan kegelapan, sebuah takdir mengerikan sedang menunggu untuk menghampiri mereka, dan rasa takut yang belum pernah mereka bayangkan akan menghadang di sudut gelap yang masih tersembunyi dari perjalanan ini yang penuh misteri. Hujan terus mengguyur bus saat melaju perlahan-lahan melalui malam yang gelap. Ketegangan di antara para penumpang semakin terasa, karena mereka merasa semakin terisolasi di tengah hujan lebat ini. Beberapa penumpang mengobrol dengan yang lain, mencoba meredakan kecemasan yang tumbuh, sementara yang lain hanya memejamkan mata, berharap agar perjalanan ini segera berakhir. Sopir bus, Pak Budi, masih tampak gelisah. Wajahnya pucat, dan matanya terus-menerus memandangi jalan yang basah. Dia menggenggam kemudi dengan erat, berusaha untuk menjaga kendaraan agar tetap stabil di tengah jalan yang licin. Setiap tikungan, setiap suara aneh dari bawah bus, semuanya membuatnya semakin tegang. Tiba-tiba, bus meluncur melewati tikungan tajam di tengah hujan lebat. Kecilnya visibilitas membuatnya sulit untuk melihat jalan dengan jelas. Saat bus meluncur, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul di tengah jalan, sebuah bayangan yang samar-samar terlihat, seakan-akan seseorang yang berdiri di tengah hujan deras. Pak Budi dengan mata yang membulat, merasa denyut jantungnya berdegup lebih kencang. Dia mencoba mengeram sekeras mungkin, namun bus tergelincir di atas permukaan yang licin. Roda-roda bus berputar tanpa henti, dan penumpang berteriak ketika mereka merasakan bus kehilangan kendali.
Bus berhenti dengan benturan keras. Para penumpang terjatuh dari kursi mereka, dan beberapa dari mereka terluka. Barang-barang berceceran di seluruh bus, menciptakan kekacauan. Para penumpang berusaha bangkit, tetapi kebingungan dan ketakutan membuat situasinya semakin kacau. Pak Budi dengan gemetar membuka pintu bus, memeriksa penumpangnya dengan cepat. Hujan masih turun dengan lebat, dan ia mencoba mencari wanita yang tadi muncul di tengah jalan, tetapi tak ada seorang pun di sekitar sana. Hanya ada pepohonan rimbun di kedua sisi jalan yang tampak mencekam di bawah cahaya lampu bus yang remang-remang. Beberapa penumpang yang cedera dibantu oleh yang lain, dan mereka semua keluar dari bus yang sekarang berada di tengah jalan yang sunyi dan gelap. Para penumpang merasa ada yang aneh dengan tempat ini, seperti aura ketakutan yang terasa di udara. Suasana menjadi semakin menyeramkan saat mereka mendengar suara-suara aneh di antara dedaunan, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Ketika semua penumpang berkumpul di pinggir jalan yang gelap, mereka tahu bahwa mereka telah terjebak di tempat yang misterius dan menakutkan. Malam ini, di tengah hujan deras dan kegelapan, mereka akan menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Para penumpang yang terjebak di tengah hujan deras dan kegelapan semakin merasa tidak nyaman. Mereka berdiri di pinggir jalan yang sepi dan gelap, mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi pada bus mereka yang tergelincir. Pak Budi mencoba menjelaskan situasinya, tetapi ekspresinya masih penuh dengan kebingungan. Hujan deras terus turun, menciptakan suara gemercik yang memenuhi udara. Suasana seolah menjadi lebih mencekam saat angin berhembus dan cabang-cabang pohon bergetar di bawah tekanan hujan. Beberapa penumpang berusaha membantu yang lain yang terluka akibat kecelakaan bus tadi. Tetapi rasa khawatir dan kebingungan terus membayangi mereka. Tiba-tiba, dari balik pepohonan yang rimbun, muncul wanita yang mereka lihat di jalan tadi. Wajahnya pucat, kulitnya seperti terendam oleh air hujan, dan pakaian basahnya melekat pada tubuhnya. Namun, yang paling menakutkan adalah mata wanita itu yang memancarkan cahaya merah, seolah-olah mengandung kekuatan gaib. Ketika penumpang melihat wanita itu mendekati mereka, suasana semakin tegang. Beberapa berteriak ketakutan, yang lain berusaha berlindung di balik pohon-pohon, tetapi mereka merasa seolah-olah ada kekuatan yang tidak terlihat yang memaksa mereka untuk tetap di tempat. Ketakutan yang mengerikan melanda mereka saat wanita itu semakin mendekat. Wanita itu berjalan dengan langkah terhuyung-huyung, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, ketakutan di antara penumpang semakin meningkat. Ketika dia berada hanya beberapa langkah dari mereka, semua penumpang tiba-tiba merasakan udara menjadi sangat dingin, dan mereka bisa melihat napas mereka membeku di udara. Wanita itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengerikan, seolah-olah menciptakan gelombang suara yang menusuk hati. Semua penumpang merasa getaran suara itu menusuk tulang mereka, dan beberapa dari mereka terjatuh ke tanah, pingsan oleh ketakutan yang tidak terlukiskan. Ketika suara jeritan itu mereda, penumpang yang tersisa melihat wanita itu menghilang dalam kabut tebal, seakan-akan tidak pernah ada di sana. Mereka berdiri di sana, gemetar dan takut, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tahu bahwa malam ini mereka telah menghadapi sesuatu
yang jauh lebih mengerikan daripada kecelakaan bus itu sendiri. Saat kejadian misterius ini berakhir, para penumpang bus itu merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang tidak dikenal, di mana kekuatan gaib dan teror yang tak terlukiskan bersembunyi di antara bayangan-bayangan hujan deras yang tak berujung. Dan di malam yang masih penuh dengan misteri ini, mereka tahu bahwa mereka harus berjuang untuk bertahan hidup dan menemukan jawaban atas misteri yang semakin mendalam. Setelah penampakan mengerikan yang terjadi di tengah hujan deras, para penumpang bus yang tersisa berusaha untuk memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka berkumpul di pinggir jalan yang sepi. Air hujan yang terus turun membasahi pakaian mereka, tetapi tidak ada yang berani untuk kembali ke dalam bus yang terguling di jalan yang gelap. Pak Budi, sopir bus yang masih menunjukkan tanda-tanda kebingungan, mencoba menjelaskan bahwa dia tidak tahu siapa wanita misterius itu atau mengapa dia muncul di tengah jalan. Beberapa penumpang yang terluka mencoba memberikan pertolongan pertama satu sama lain, mencuci luka mereka dengan air hujan yang dingin, dan mencari bantuan dari yang lain yang memiliki pengetahuan medis yang terbatas. Hujan deras masih turun, dan suara gemercik air di atap bus menggema di sekitar mereka. Semua orang merasa ketakutan dan bingung. Beberapa dari mereka mencoba menghubungi nomor darurat, tetapi sinyal ponsel mereka terputus, dan mereka merasa seolah-olah mereka telah terputus dari dunia luar. Ketika mereka berkumpul di bawah rimbunan pohon yang rimbun, salah seorang penumpang yang bernama Ibu Anita mulai menceritakan cerita dari masa lalu yang dia dengar ketika masih kecil. "Ketika saya masih muda," kata Ibu Anita dengan suara gemetar, "ada legenda yang beredar di desa kami tentang wanita hujan. Katanya, dia adalah arwah wanita yang tewas dalam kecelakaan bus bertahun-tahun yang lalu di jalan ini. Dia kabarnya datang kembali setiap kali hujan deras turun, mencari penumpang bus yang tersesat untuk bergabung dengan dia dalam kematian." Penumpang lainnya mendengarkan cerita itu dengan rasa takut yang semakin mendalam. Beberapa mengangguk, sementara yang lain menertawakan cerita itu sebagai dongeng belaka. Namun, ketika mereka memandang ke dalam hutan yang gelap dan rimbun di sekitar mereka, ketakutan semakin merajalela. "Apakah itu mungkin dia yang kami lihat tadi?" tanya seorang penumpang lain dengan suara yang gemetar. Malam itu, cerita tentang wanita hujan menjadi topik pembicaraan yang mendominasi di antara para penumpang yang terjebak di jalan yang gelap itu. Beberapa mulai berdoa untuk perlindungan, sementara yang lain berusaha merendahkan kecemasan dengan candaan dan tawa yang terdengar palsu. Tetapi di antara mereka, ada perasaan yang tidak bisa diabaikan, bahwa mereka mungkin baru saja mengalami sesuatu yang sangat aneh dan menakutkan. Pak Budi, yang awalnya skeptis terhadap cerita-cerita itu, juga terdengar ragu. Dia tidak bisa menahan rasa bersalahnya atas kecelakaan bus itu, dan penampakan wanita misterius itu membuatnya semakin terombang-ambing antara kenyataan dan legenda yang tak terlukiskan. Saat malam itu berlanjut, para penumpang merasa semakin terisolasi di tengah hujan deras dan kegelapan yang tak berujung. Mereka tahu bahwa mereka harus mencari bantuan segera. Tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman yang mengerikan ini.
Dan sementara mereka mencari jawaban atas misteri wanita hujan, satu hal yang pasti adalah bahwa malam itu akan menghantui mereka selamanya.